Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Alvalentina Asmara dengan NIM 2311201038 dari Bioteknologi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan pengabdian masyarakat desa dalam membangun desa kuliah kerja nyata di Desa Ambegan. Ya, di sini pun kita melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata dalam seperti ini. Program kegiatan di sini kita memiliki pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan dengan fokus pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan lingkungan serta ada penguatan identitas desa dan pengembangan dari ekonomi lokal dan UMKM. Adapun kegiatan yang dilakukan di sana itu seperti yang pertama adalah bidang pertanian, seperti yaitu pembuatan pestisida nabati untuk pisang. Yang kedua adalah bidang lingkungan, seperti workshop pengelolaan sampah dan ekoenzim. Dan yang ketiga adalah bidang ekonomi. Dan bidang ekonomi ini kita masih ongoing, yang mana belum dilaksanakan. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 dan di hari Rabu di tanggal 21 Januari 2026. Ya, untuk di bidang ekonomi itu yang pertama adalah branding desa. Itu di tanggal 18 Januari 2026. Dan yang kedua adalah penyusunan bisnis plan untuk pengembangan UMKM dan pemasaran produk lokal. Itu dilakukan hari Rabu tanggal 21 Januari 2026. Dan untuk program kerja yang setelah dilakukan akan saya paparkan dalam slide berikutnya. Nah, di sini adalah pembuatan pestisida nabati untuk pisang, yang mana itu dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 November 2025 pada jam 1 siang hingga selesai di Gedung Sekretariat Pancasila Bergan yang diisi oleh dosen bioteknologi yaitu Bu Ika Afifah Nugraini, sarjana pertanian, Magister Biotek, dengan judul Workshop Biopestisida Tanaman Pisang Cavendish yang bertemakan menuju panen pisang sempurna, kendali jamur dan solusi lapangan berkelanjutan. Dan di sini untuk kegiatan pembuatan pestisida nabati itu karena di Desa Bergan memiliki potensi yang besar dalam pertanian, khususnya dalam budidaya pisang. Dan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh warga di sana adalah serangan hama dan penyakit yang kali ini dapat diatasi dengan penggunaan pestisida. Namun, pestisida yang sering digunakan masyarakat adalah pestisida kimia. Ol- Oleh karena itu, kami memberikan pelatihan pembuatan pestisida nabati yang ramah lingkungan, aman bagi kesehatan, mudah dan murah untuk dibuat, serta menggunakan bahan alami yang tersedia di sekitar desa. Di sini kita menggunakan bahan-bahan seperti minyak goreng, bawang putih, ada air, serta sabun cair, yang mana proporsinya adalah 5 mili dari minyak.
50 mili minyak goreng, 5 mili dari sabun cair, 2 bonggol bawang putih, serta 1 liter air. Dan itu untuk pembuatan dilakukan penghalusan pada bawang putih sehingga halus, lalu dicampurkan kepada bahan-bahan yang lainnya. Diaduk hingga homogen dan ditunggu hingga 1 malam. Setelah 1 malam akan mendapatkan hasilnya. Untuk hasilnya pun kita dapat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang awal tadi, menekan biaya produksi karena bahan-bahan yang mudah dan murah untuk didapat, serta menjaga kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. Karena yang pasti kita menggunakan bahan-bahan alam sekitar yang ramah lingkungan tanpa campuran produk kimia. Ya, selanjutnya akan saya paparkan kegiatan lainnya, yang mana kegiatan lainnya itu adalah workshop pengelolaan sampah dan ekoenzim. Di sini dilakukan workshop, yaitu workshop dan edukasi pengelolaan sampah dengan tema inovasi pengelolaan sampah terpadu untuk mewujudkan desa ramah lingkungan yang dilakukan pada hari Sabtu 6 Desember 2025 di Gedung Sekretariatan Pancasila Bergan yang diisi oleh dosen bioteknologi yaitu Bu Safina Mutia Sarifah, Bachelor Scientist, Magister Engineering Teknologi. Nah, di sini kita membuat permasalahan dari sampah masyarakat, ya khususnya sampah rumah tangga yang jadi salah satu masalah khususnya dari sampah organik dan anorganik seperti kantong kresek. Dan di workshop ini kami memberikan tentang edukasi pertama pemilihan sampah organik dan anorganik, dampak sam dam dan yang kedua dampak sampah terhadap lingkungan dan kesehatan, dan yang ketiga adalah konsep pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Selain itu kami mengenalkan beberapa contoh seperti yang pertama adalah Mediocrash, yaitu pembuatan media tanam dari kresek yang yang itu dibuat secara bersama-sama kolektif dengan batik kresek yang dibuat sedemikian rupa. Dan yang kedua ada yang kedua adalah pembuatan ekoenzim yang mana cairan hasil fermentasi limbah organik seperti sayuran dan kulit buah. Dan yang ketiga adalah adanya pembuatan losida yang mana losida sendiri adalah singkatan dari lodong sisa sayur. Nah, diharapkan dari pembuatan ini kita mampu mengurangi volume sampah sekaligus mengubah limbah yang ada di Desa Bergar menjadi produk yang bernilai guna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Sebagai penutup, rangkaian ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berupaya membangun secara keselanjutan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah bersih masyarakat, penguatan identitas, dan pengembangan UMKM dan ekonomi lokal. Saya berharap program ini memberikan manfaat jangka panjang serta menjadi langkah awal bagi Desa Bergan untuk terus berkembang mandiri dan berdaya saing. Terima kasih untuk seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini, khususnya pemerintah dan masyarakat Desa Bergan. Jikalau ada salah kata atau
perkataan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.